pelaku itu berarti butuh tuh si Polisi menemukan sejumlah bukti buku pelajaran dan papan tulis milik pelaku dari dalam kamar NF, remaja pelaku pembunuhan di Jalan Karanganyar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Pada papan tulis ini, pelaku kerap mencurahkan keluh kesahnya dalam bahasa Inggris. Sementara di dalam buku didapati coretan gambar hasil karya pelaku, salah satunya terdapat gambar seorang perempuan terikat tali dengan tulisan "Tetap tenang" dalam bahasa Inggris. Meski dikenal sebagai pribadi yang pendiam, namun pelaku NF merupakan siswi yang pintar dan berprestasi. Selain beberapa kali menjadi juara kelas, pelaku juga mahir menggambar dan pernah menyabet juara 1 turnamen tenis meja tingkat sekolah menengah pertama. Polisi akan memeriksakan kejiwaan pelaku ke psikiater sebab hasil pemeriksaan sementara, pelaku tidak pernah merasa menyesal telah menghabisi nyawa korban. ini berhadapan dengan hukum. Sejauh ini kami sudah memeriksa sebanyak 4 orang saksi, baik itu dari keluarga dari tersangka, termasuk juga keluarga dari korban. Selain kita melakukan olah TKP terhadap tempat hilangnya nyawa korban, kami juga ingin mendalami sejauh mana hubungan atau aspek kejiwaan yang nanti dibutuhkan pada saat pemeriksaan kejiwaan. Papan curhat, ya. Anak ini cukup. Pembunuhan sadis dilakukan pelaku NF di rumahnya di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis sore pekan lalu. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian menyembunyikan jasad korban di dalam lemari pakaian di kamarnya. Awalnya kedua orang tua korban mengira anaknya hilang. Misteri hilangnya Arumi Putri Awalia akhirnya terbongkar setelah pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Muhammad Ridwan, JAK TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom dan kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini dengan Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Mas Reza, kalau dalam proses interogasi dari polisi, pelaku menyatakan bahwa ia tidak sama sekali menyesal, bahkan dia merasa puas dan juga bahkan dia menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Ini Mas Reza melihatnya bagaimana? Ketika seorang pelaku kejahatan kemudian memutuskan untuk melapor ke aparat berwajib, ke polisi, itu sebetulnya tanda-tanda positif. Karena kita bisa bangun tafsiran yang bersangkutan menyesali perbuatannya, yang bersangkutan sadar perbuatannya salah, dan yang bersangkutan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan salahnya itu. Tapi sekali lagi dari informasi di media dan juga dari pihak Polres Jakarta Pusat, ternyata ketika anak ini mendatangi kantor polisi dan melapor bahwa dia sudah melakukan perbuatan jahat tersebut, ternyata tidak dilatar belakangi oleh 3 hal yang saya utarakan barusan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan penyesalan si pelaku, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah oh saya bertanggung jawab dan saya siap dijatuhi sanksi. Tidak seperti itu, tetapi seakan-akan dia datang ke kantor polisi untuk mendapatkan sebuah gong atau mendapatkan sebuah trofi bahwa misi kejahatan sudah selesai sempurna saya laksanakan. Atas dasar itu, betapapun si pelaku ini melapor kepada polisi, tapi alhasil ini bukan merupakan sebuah peristiwa yang nantinya bisa dijadikan sebagai unsur peringan. Andaikan yang bersangkutan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman, ini tidak bisa dijadikan sebagai unsur peringan. Sebagaimana kalau melapor ke polisi memang merupakan tanda-tanda pertobatan. Nah, ketiadaan rasa penyesalan, rasa bersalah dan masalah tanggung jawab yang sepertinya tidak pernah masuk ke kepala pelaku itu mempertegas bahwa boleh jadi ini selaras dengan hasil riset yang tadi saya utarakan di segmen sebelumnya. Inilah tanda-tanda orang-orang yang boleh jadi terindikasi psikopati. Nah, riset mutakhir berbicara tentang psikopati atau callous unemotional. Itu tidak lagi bicara tentang, oh ini sebabnya ada pada lapisan perilaku. Bukan, ini sebabnya berada pada level kepribadian. Bukan, tetapi akar dari segala akarnya itu terletak pada anatomi otak. Bahwa otak si pelaku, otak para pelaku kejahatan semacam ini memang berbeda dengan kebanyakan orang. Otaknya itu bentuk bagaimana? Proses kerjanya. Jadi suatu ketika ilmuwan melakukan penelitian seperti ini. Ada 2 kelompok orang, yang satu pelaku kejahatan psikopat, yang satu yang bukan psikopat. Kepada yang bukan psikopat diperlihatkan foto-foto dan video-video tragis. Bisa kita bayangkan ketika menyaksikan foto atau video semacam itu, bagian otak si non-psikopat itu menyala, sebutlah menyala, mengalami aktivasi.
Aktivasi pada bagian otak itulah yang memerintahkan hati yang bersangkutan untuk merasa sedih, takut, marah, benci, frustrasi, dan seterusnya. Tapi ketika foto dan video yang sama dipertontonkan kepada para pelaku kejahatan yang psikopat, bagian otak itu tidak memproses. Bagian otak itu tidak menyala. Seolah-olah biasa. Seolah tidak terjadi Tidak apapun. terjadi apa-apa. Jadi wajar, tanda petik wajar kalau kemudian otak tidak memberikan perintah kepada si pemilik hati untuk ayo sedih, marah, kecewa, takut, benci, dan seterusnya. Inilah yang sekali lagi berdasarkan riset Mutakhir disebut sebagai akar dari segala akar masalah yang ada pada para psikopat, yaitu proses otaknya yang memang berbeda. Orang kita mengatakan sudah dari sononya, bawaannya sudah seperti itu, given, terberikan, kodrati, seakan-akan cetakan otaknya menghasilkan proses kerja yang memang berbeda dengan kebanyakan kita. Iya. Baik Mas Reza, dan yang menarik adalah ketika dia menyembunyikan mayat si balita tersebut di dalam lemari, dia menyempatkan untuk upload di media sosialnya, memberitahu di mana korban itu ia sembunyikan. Dan keesokan harinya ketika dia mau melaporkan diri ke kantor polisi, ia juga upload di media sosialnya. Apa yang ingin ditunjukkan pelaku dalam hal ini? Tadi saya katakan, apakah ini merupakan langkah demi langkah menuju sebuah garis finish dari sebuah misi kejahatan? Dan di ujung sana, di garis finish sana, ada sebuah trofi yang siap untuk dia angkat setinggi-tingginya. Dia berharap tidak dengan uploadan itu orang-orang di sekitarnya takut atau bagaimana Mas Reza? Tadi saya katakan, seorang psikopati tidak tanda petik tidak sampai berpikiran tentang rasa takut, rasa benci, rasa marah, dan seterusnya. Tapi yang penting bahwa saya memiliki sebuah misi. Misi ini harus saya laksanakan betapapun kejamnya, tetapi juga pada saat yang sama kemampuan pengendalian diri terhadap ledakan emosi yang lazimnya dialami oleh kebanyakan orang itu sangat mampu dia kendalikan. 4 unsur sesungguhnya Mbak yang acap kali dievaluasi ketika kita berhadapan dengan seseorang yang memiliki indikasi psikopati atau callous and emotional, dimulai dari impulsif, agresi, manipulatif, dan defiant atau menyimpang. Baik Mas Reza, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom pemirsa.